فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bismillah. Pada bacaan faja'alnaha perlu kita ingat bahwa huruf fa itu harus dialirkan nafasnya, karena dia fa memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamas. Kalau kita berbicara tentang makhraj dan sifatul huruf, maka kita akan mendapati salah satu sifat huruf fa itu hamas. Artinya apa? Jaroyanun nafas, jaroyanu an-nafas. Mengalirnya nafas kita ketika melafalkannya, sehingga tidak dibaca dengan pa, tapi fa. Fa bukan pa. Kemudian pada lafal faja'alnaha, pada lafal na dan ha, kedua-duanya kita hukumi dan kita baca dengan bacaan mad tabi'i. Ditandai dengan apa? Huruf nun yang berharokat fathah bertemu dengan alif kecil, dan ha bertemu dengan alif yang biasanya. Mau dia alif kecil atau alif yang biasanya, apabila ia didahului dengan huruf berharokat fathah, maka kita tetap baca dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian balafal nakalal lima, naka fathah bertemu lam pada lafal huruf kaf, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal nakalal lima, ada bacaan fathatain bertemu dengan huruf lam, maka kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah itu berasal dari kata bila dan gunnah. Bi dengan la tidak gunnah berarti dengan tanpa gunnah, artinya kita membacanya hanya idgham saja tanpa disertai dengan gunnah. Idghamnya apa? Idghamnya adalah kita memasukkan tanwin ke huruf lam, seraya kita hilangkan suara nunnya dan kita ganti dengan huruf lam. Awalnya nakalan ketemu lam, ganti dengan lam, nakalal lima, tapi tidak disertai dengan gunnah, tidak ditahan seperti ini. Nakalal lima, tidak, tapi langsung saja nakalal lima, langsung, tidak ada penahanan. Kemudian dilafal lima baina yadaiha, pada lafal ma ada fathah bertemu dengan huruf alif, mad tabi'i lagi ya. Kemudian ada sebuah catatan penting ya yang harus kita perhatikan ketika membaca mad tabi'i, yaitu mad tabi'i ini harus sama antara yang satu dan lainnya. Tidak boleh yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Contoh, faja'alnaha nakalan lima baina. Ini tidak sama antara nahaka dan lima. Harusnya sama dan tidak berbeda. Oleh karenanya kita harus perhatian. Misalkan kita masih belum terbiasa untuk membacanya dengan bacaan satu kali panjang, nggak apa-apa, kita putus-putus saja. Misalkan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, baru boleh diputus-putus. Tapi ketika itu kita ulang lagi supaya kita bisa membacanya dengan satu nafas. Kemudian melafal baina, di sini ada huruf ya sukun didahului fathah, maka kita namakan di sini bacaan lin. Bukan madlin, tapi bacaan lin. Bacaan yang lembut di dalam melafalkannya. Baina. Baina. Kemudian yadaiha
baina yadayha, kedua-duanya sama, yaitu didahului dengan fathah, huruf ya sukun didahului fathah, maka dia lembut. Kemudian pada falha, kembali lagi kita baca dengan bacaan mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian wa ma khalfaha. Nah, pada ayat ini banyak sekali mad tabi'inya. Wa ma khalfaha, ketemu lagi. Wa ma khalfaha, kedua-duanya mad tabi'i ditandai dengan adanya huruf fathah bertemu dengan alif. Wa ma khalfaha, pa, maaf, bukan dibaca dengan pa, tapi wa ma khalfaha. Kita coba ulang lagi. Wa ma khalfaha, ya. Kemudian wa mau'izatan lil muttaqin. Pada lafal wa mau'izah di sini pada lafal waw sukun yang didahului fathah sama bacaan ketika huruf ya didahulukan dengan fathah. Maka cara membacanya, sempurnakan daripada makharijul huruf waw dengan memonyongkan bibir kita, wa mau'izatal. Kemudian pada lafal dha, ini huruf dha, teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, huruf dha adalah huruf yang dia memiliki salah satu sifat namanya isti'la. Yang kedua itbaq, ini yang paling tampak. Yang dimana isti'la itu berkenaan dengan posisi lidah kita, yaitu pangkal lidah kita angkat ke langit-langit agar menempel, ya, supaya menebalkan huruf huruf dha ini. Nah, ujung lidah ketika melafalkan huruf dha itu kita tempelkan dengan gigi seri atas kita. Dha, ujung lidahnya nempel. Nah, pangkal lidah terangkat juga. Dha. Nah, lidah karena dia punya sifat itbaq, dia lebih melekat ke atas, maka dha, ya, dha. Maka tidak dibaca dengan zo, karena dia nanti merubah huruf antara huruf dha dengan huruf zai, sehingga dia agar sempurna tadi, agar dia membaca dha, ya, huruf dha, yaitu pangkalnya kita naikkan. Wa mau'izatan lil muttaqin. Pada lafal tal kembali lagi ada fathatain bertemu dengan huruf lam, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya yaitu fathatainnya pada lafal awalnya wa mau'izatan, ketemu lam, masukkan lam. Wa mau'izatal, nah, tapi tidak ditahan dengan gunnah. Wa mau'izatal, enggak, tapi langsung masuk saja, tidak ditahan. Wa mau'izatal lil muttaqin. Kemudian pada lafal qin, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun. Ya, mad arid disukun adalah mad yang sudah kita bahas, yaitu mad yang terjadi tatkala apa? Tatkala adanya sukun arid di akhir bacaan ketika, di akhir bacaan kita ketika kita waqaf. Awalnya lil muttaqina, karena kita waqafkan nunnya dimatikan, dan untuk qi itu kita panjangkan. Kita boleh memilih antara 2 harokat, boleh juga 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka lil muttaqin 2 harokat, lil muttaqin 4, atau 6 harokat, lil muttaqin. Kita coba ulang lagi dari awal. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk bantuannya like, share, dan subscribe. Terima kasih.